Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang insan Yuris. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview salah satu artikel hukum, artikel ilmiah. Tentunya artikel yang direview adalah artikel yang nantinya akan berkaitan dengan isu atau topik yang akan diteliti oleh reviewer atau saya sendiri, Hardika Faiza. Namun sebelum melangkah lebih jauh untuk mereview artikel ini, terlebih dahulu kami akan jelaskan apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahannya, sehingga kemudian artikel ini memiliki keterkaitan dengan topik-topik yang akan kami kaji nantinya. Ya, di sini sudah terlihat judul artikel yang akan direview adalah Analisis Putusan Hakim tentang Persetujuan Menikahi Wanita PNS Menjadi Istri Kedua, Perspektif Maslahah Mursalah Studi Putusan nomor 230 garing PDTG garing 2024 garing PA Palangkaraya. Seperti itu. Sebagaimana yang kami katakan sebelumnya bahwa ada apa sih permasalahannya. Nah, kita lihat di sini bahwa hukum di Indonesia itu tidak hanya hadir sebagai norma teologis, tetapi dia juga hadir sebagai realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat, dan ternyata salah satu isu yang mencerminkan dinamika tersebut adalah fenomena poligami di kalangan aparatur sipil negara. Lalu kita juga lihat saat ini aparatur sipil negara ternyata terbagi ke dalam dua kategori. Yang pertama ada PNS dan yang kedua adalah P3K. Lalu kemudian ternyata PNS tersebut ketika melaksanakan perkawinan maupun perceraian ternyata dibatasi oleh peraturan tertentu, bukan hanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi juga ada peraturan pemerintah yang mengatur terkait perkawinan dan perceraiannya, seperti itu. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Dan salah satu yang dimuat di dalamnya adalah perempuan yang berstatus PNS tidak diperkenankan untuk menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat. Ya, yang pasti pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berakibat pada sanksi disiplin berat. Lalu kemudian persoalan ini menjadi kompleks ketika dikaitkan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang saat ini juga masuk kategori ASN. Akan tetapi ternyata belum ada peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang perkawinan dan perceraian bagi P3K. Akibatnya, muncul celah hukum yang memungkinkan terjadinya praktik poligami di kalangan ASN P3K tanpa dasar hukum administratif yang jelas. Dan saat ini kita memang melihat banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Perempuan P3K berprofesi sebagai ASN dan ternyata juga statusnya sebagai istri kedua. Ya. Berdasarkan permasalahan tadi, kemudian lahirlah kurang lebih gambaran judul atau topik yang nantinya akan diteliti, yakni rekonstruksi hukum atas kekosongan pengaturan perkawinan dan perceraian bagi pemerintah dengan perjanjian kerja P3K studi tentang fenomena perempuan ASN sebagai istri kedua. Jadi topik ini memang berkaitan ya dengan artikel yang ditulis oleh penulis Mas Baihaqi terkait analisis putusan hakim. Jadi yang artikel sebelumnya, atau artikel yang direview mengenai analisis putusan hakim, dan topik yang akan reviewer kaji nantinya mengenai rekonstruksi hukum. Seperti itu. Di sini sudah terlihat jelas beberapa bagian dari artikel. Ada judul sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, nampak jelas pada slide. Kemudian ada nama jurnal, ternyata artikel ini dimuat pada Jurnal Makosid, Jurnal Studi Hukum Islam UM Surabaya. Lalu kemudian volume artikel, volume 14 nomor 2 tahun 2025,
mulai dari halaman 177 hingga 186, dan yang pasti ada penulis. Artikel ini ditulis oleh Muhammad Afriza Rifandi, Syaikhu, dan Baihaqi. Lalu ada masuk ke permasalahan. Ya, permasalahan ini kami kutip dari bagian akhir-akhir pendahuluan. Bagi reviewer, ini adalah topik permasalahan, meskipun memang tidak disebutkan secara gamblang dalam bentuk rumusan masalah. Karena kalau kita melihat artikel pada umumnya ya, di situ disebutkan biasanya penulis itu menyebutkan atau mencantumkan rumusan masalahnya, ataupun paling tidak di akhir pendahuluan atau di akhir latar belakang biasanya itu penulis berusaha untuk mengerucutkan topiknya sehingga pembaca memahami betul bahwa ini yang menjadi permasalahannya. Tapi tidak masalah, setelah kami membaca kembali kurang lebih permasalahannya seperti ini, sebagaimana yang dikutip pada bagian pendahuluan. Disebutkan bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 2 PP nomor 45 tahun 1990, PNS wanita dilarang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Akan tetapi kemudian hakim justru mengabulkan permohonan pernikahan dengan wanita PNS sebagai istri kedua, yang kemudian nantinya akan dianalisis dengan menggunakan perspektif maslahah mursalah. Ya, berdasarkan permasalahan inilah yang kemudian melahirkan 3 sub bahasan. Yang pertama ada poligami dengan wanita PNS dalam hukum perkawinan di Indonesia. Kemudian yang kedua ada analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 230 garing perdata gugatan garing 2024 garing PA Palangkaraya, dan yang ketiga ada perspektif maslahah mursalah terhadap polemik putusan nomor 230 garing PDTG garing 2024 garing PA Palangkaraya. Seperti itu. Lalu ada tujuan penelitian. Pastinya tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah pelarangan pegawai negeri sipil PNS perempuan menjadi istri kedua ini bertentangan dengan hukum Islam atau tidak. Lalu juga ada metode penelitian, sebagaimana yang dikutip pada bagian metode penelitian juga menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif dan bahan hukumnya bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1934 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan bagi PNS. Dan yang selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitian tentunya fokus pada putusan nomor 230 Perdata Gugatan 2024 PA Palangkaraya, sebagaimana yang dikatakan atau dijelaskan oleh penulis bahwa rujukan utamanya ini adalah putusan. Lalu yang terpenting dari isi keseluruhan adalah hasil penelitian. Hasil penelitian penulis, di mana putusan Pengadilan Agama Palangkaraya dalam perkara ini menunjukkan keterbatasan mediasi akibat ketidakhadiran pihak termohon, sehingga hakim gagal mendamaikan suami dan istri pertama. Lalu kemudian hakim mengabulkan permohonan poligami dengan alasan istri pertama tadi sakit dengan menggunakan pendekatan maslahah mursalah atau kemaslahatan umum. Namun pada akhirnya putusan ini justru menimbulkan pertanyaan etis karena pernikahan ini dilakukan dengan teman istri pertama. Ya, kurang lebih seperti itulah hasil penelitiannya. Dan tak kalah pentingnya juga ada abstrak. Abstrak ini dibahas belakangan karena abstrak meliputi keseluruhan dari isi artikel. Biasanya abstrak kan memuat permasalahan yang dikaji, lalu ada metode penelitian yang digunakan, pisau analisis yang digunakan itu seperti apa, dan yang pasti ada kesimpulan. Ya, di sini abstraknya memuat isi keseluruhan sampai pada hasil penelitian itu sendiri. Itulah tadi bagian-bagian artikel yang ditulis oleh Muhammad Afriza Rifandi dan rekan. Sekali lagi, artikel ini memuat
bagaimana permasalahan poligami serta adanya larangan bagi PNS perempuan untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Lalu kemudian hakim justru mengabulkan permohonan poligami tersebut. Dan tidak selesai sampai di sini saja, kita perlu membedah satu persatu. Jadi kita masuk ke inti, mengulas bagian demi bagian dari artikel ini. Ya, sudah tampak judul penelitiannya, judul artikelnya dan metode penelitiannya. Judulnya adalah analisis putusan hakim tentang persetujuan menikahi wanita PNS menjadi istri kedua perspektif masalah mursalah. Bagi kami, reviewer, frasa analisis ini sebenarnya bersifat opsional, boleh dicantumkan dan boleh tidak dicantumkan, karena sebenarnya secara tidak langsung permasalahan ini kan sudah dikaji, sudah melalui proses telaah, diteliti, atau dianalisis sampai akhirnya menghasilkan kesimpulan. Jadi tanpa memasukkan frasa analisis sebenarnya itu sudah tepat ya. Tapi kembali lagi bahwa opsional, tergantung bagaimana penulisnya mengemas judul dari penelitian ini. Lalu ada metode penelitian. Penulis memasukkan metode penelitian pada bagian pendahuluan. Ya, menurut kami bahwa segala sesuatu yang menyangkut metode penelitian itu sebaiknya dimasukkan pada sub metode penelitian saja. Jadi nanti ada khusus metode penelitian, di situ silahkan diulas semuanya secara detail. Jenis penelitiannya apa, pendekatannya menggunakan apa, bahan hukumnya apa, silakan dijelaskan secara detail di bagian metode penelitian. Akan tetapi memang kami masih menemukan banyak sekali pembahasan-pembahasan terkait metode penelitian pada bagian pendahuluan, ada juga metode penelitian pada bagian pembahasan dan lain-lain. Di sini sudah kita lihat penulis memasukkan metode penelitiannya yaitu dengan menggunakan analisis normatif dan empiris. Lalu kemudian studinya menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Lagi-lagi dapat kami katakan, perlu diperhatikan bahwa sebenarnya jenis penelitian hukum pada umumnya itu terbagi atas yuridis normatif dan yuridis empiris. Akan tetapi ada juga penelitian yang mix, nanti akan dibahas pada bab tertentu ya. Jadi jenis penelitiannya adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Kalau berbicara kualitatif dan kuantitatif, itu adalah metode penelitiannya, jenis metode penelitiannya ya. Terus pendekatan penelitian normatif dan pendekatan penelitian empiris tentunya berbeda. Pendekatan penelitian normatif ini dapat menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analisis, perbandingan, bisa juga menggunakan pendekatan kasus, dan lain-lain. Sementara pendekatan penelitian empiris ini umumnya menggunakan pendekatan sosiologis, antropologis, dan sebagainya. Tapi lagi-lagi di sini kami masih menemukan bahwa pendekatan yang digunakan oleh penulis di sini masih kurang konsisten. Ada yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, lalu kemudian pendekatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Padahal fokus permasalahannya adalah pendekatan kasus sebenarnya, karena meneliti putusan pengadilan seperti itu. Jadi kami merasa masih ada kekeliruan dalam penggunaan metode penelitian. Lalu penulisan peraturan, perlu kehati-hatian dalam menuliskan nama peraturan. Kita sebaiknya menyebutkan peraturannya secara lengkap, nomornya berapa, tahun berapa, dan peruntukannya itu untuk apa, mengatur tentang apa maksudnya. Di sini terlihat bahwa PP nomor 10 tahun 1983, kemudian ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Sebaiknya disebutkan secara jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1900 itu mengatakan tentang apa, ya kan?
Biasanya kan, maaf, PP nomor 45 tahun 1990 ini sebenarnya mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Akan tetapi di sini tidak dijelaskan secara lengkap peraturan ini memuat tentang apa. Lalu ada juga di sini penulis justru mencantumkan bahwa PP nomor 45 tahun 1990 tentang peraturan disiplin PNS. Padahal peraturan terkait disiplin PNS itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021. Lalu kita lihat juga bagaimana penggunaan penyebutan peraturan disingkat. Ini terlihat bahwa PP nomor 45 tahun 1990 disingkat menjadi PP 10. Ya, sepertinya di sini ada kekeliruan karena tidak ada istilah untuk menyingkat meringkas peraturan seperti itu. Kalau kita telisik sebenarnya yang berkaitan dengan PP nomor 45 itu ada, yaitu PP nomor 10 tahun 1983. Itu peraturan pemerintah yang lama. Jadi ketika hendak menggunakan peraturan, mungkin sebaiknya menggunakan istilah jungto ya, kalau mau memasukkan peraturan lama dengan peraturan baru, bukan malah meringkas atau menyingkat-singkat nama peraturan. Jadi kita memang perlu berhati-hati dalam penyebutan peraturan dan yang pasti hati-hati dalam penggunaan tools kecerdasan buatan ya. Lalu ada pengutipan setelah kita melakukan cross check pada laman jurnalnya, jurnal Makosid, ternyata gaya penulisan footnote yang digunakan pada jurnal Makosid menggunakan style Chicago Manual of Style 17th edition full note dengan menggunakan software Zotero atau Mendeley. Akan tetapi kemudian di sini penulis masih banyak sekali mencantumkan cara pengutipan IBIT ya. Di sini ada beberapa IBIT 1, 2, 3, 4, ya mungkin ada sekitaran 5 lebih IBIT. Dan kita juga melihat ada salah satu catatan kaki yang cukup fatal yang diakses pada tahun 2018. Padahal kita lihat bahwa putusan ini adalah putusan tahun 2024. Sementara terbitnya, artikel ini terbit pada tahun 2025. Sangat jauh sekali tulisan ini ditulis, kutipannya tahun 2018 kemudian sampai akhirnya terbit tahun 2025 ya. Sepertinya di sini ada kekeliruan. Oleh karena itu kita memang perlu berhati-hati sekali dalam mengambil kutipan. Kita tidak boleh asal mengutip dengan mengambil catatan kaki penulis lain lalu kemudian kutipan catatan kaki itu dimasukkan ke tulisan kita ya. Itu kita perlu berhati-hati, jangan asal mengutip ya, karena lagi-lagi bahwa objek penelitiannya tahun 2024, lalu kemudian tulisan ini terbit pada tahun 2025, akan tetapi terlihat bahwa seolah-olah tulisan ini sudah ditulis sejak tahun 2018, padahal sebenarnya catatan kaki ini bisa saja merujuk pada catatan kaki orang-orang sebelumnya, penulis-penulis sebelumnya di tahun 2018. Di sini sangat perlu kehati-hatian dalam menulis pengutipan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan itu seharusnya menggambarkan isi keseluruhan dari subbab pembahasan. Sementara subbab pembahasannya itu kan terbagi atas 3. Yang pertama adalah poligami dengan wanita PNS dalam hukum perkawinan di Indonesia. Yang kedua, analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 230 Perdata Gugatan 2024 PA Palangkaraya. Dan yang ketiga, perspektif maslahah mursalah terhadap polemik putusan nomor 230 Perdata Gugatan 2024 PA Palangkaraya. Iya, di sini kami melihat bahwa sub pembahasan pertama belum dimunculkan terkait bagaimana sih sebenarnya perkawinan dalam kerangka hukum Indonesia sebagaimana judul sub pembahasannya ya. Itu. Akan tetapi pembahasan 2 dan 3 sudah
penulis munculkan terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan karena alasan sakit, dan yang ketiga tadi adalah pendekatan masalah mursalah untuk memutuskan dan membenarkan permohonan poligami seperti itu. Oh ya, ternyata masih belum akhir, masih ada teknis penulisan juga, masih ada kesalahan-kesalahan minor dalam penulisan, penggunaan huruf kapital yang tidak tepat, masih ada diksi, kata, pemilihan kata yang salah penulisannya, kemudian penggunaan tanda baca, lalu masih ada pastinya kalimat-kalimat yang ambigu, masih susah untuk dimengerti maksudnya. Tapi secara keseluruhan artikel ini sudah memberikan banyak sekali wawasan bagaimana menghadirkan cara pandang yang berbeda dari adanya putusan hakim yang mengabulkan permohonan poligami bagi laki-laki PNS dengan perempuan PNS yang nantinya akan berstatus sebagai istri kedua. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa ada aturan yang membatasi praktik tersebut. Tapi itulah yang namanya realitas. Terkadang memang bahwa praktik sosial itu seringkali lebih kuat daripada teks hukum formal. Ya. Terakhir, kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis artikel atas karya ilmiah yang telah disusun. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf apabila dalam penyampaian kritik, saran masih ada kata-kata yang kurang berkenan di hati penulis. Sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu dosen pengampu atas segala arahan dan bimbingannya. Demikian hasil ulasan atau review artikel ilmiah yang dapat kami sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat memberikan wawasan baru serta menjadi referensi bagi rekan-rekan nantinya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir dan jangan lupa untuk tetap menjunjung tinggi etika akademik, kejujuran, serta ketelitian dalam setiap proses penulisan dan penelitian. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan artikel ilmiah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.